Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Setelah lama tidak membuat channel, ini saya mau mulai lagi untuk membuat konten di channel Guru IPS Borneo. Tentunya yang masih berkaitan dengan ilmu IPS gitu ya. Entah itu ilmu ekonomi ataupun geografi, sejarah ataupun tentang ilmu sosiologi begitu. Oke. Untuk kali ini saya mau menyapa teman-teman YouTuber dulu yang dulu sering mensupport saya ya. Mohon maaf baru bisa membuat konten lagi gitu. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang saham. Ini juga bagian dari ilmu IPS juga ya, khususnya dari jalur ilmu ekonomi gitu. Terinspirasi dari teman-teman ya, apalagi istri saya pun juga bergerak di ilmu ekonomi gitu ya, sering bercerita tentang saham. Saya juga belajar tentang saham dan mencoba untuk mulai berinvestasi ke dunia saham walaupun baru dalam jumlah yang kecil gitu ya. Jadi tidak masalah mulai dari kecil, yang penting kita mulai berinvestasi begitu. Oke. Yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang pemula harus tahu sebelum investasi saham. Gitu ya. Pemula di sini ya umum untuk semua orang, termasuk juga untuk saya, begitu ya. Video ini saya buat ya untuk reminder bagi saya sendiri, sekalian juga untuk menarik minat bagi para sahabat saya, keluarga saya, dan teman-teman saya gitu ya, untuk mulai berinvestasi meskipun mulai dari jumlah yang kecil. Tetapi apabila video saya nanti dirasa bermanfaat bagi banyak orang, ya saya sangat bersyukur. Oke, jadi sebelum berinvestasi ya dalam bentuk apapun ya, entah itu properti, entah saham, entah dalam hal lain misalkan mobil ataupun apapun itu, kita tuh tetap harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu ya sobat ya. Apalagi kalau kita mau berinvestasi saham, yang di sini tentunya teman-teman tahu semua mengenai saham itu kan harganya sangat fluktuatif atau selalu berubah dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai seorang pemula yang mau berinvestasi saham, kita tidak boleh tergiur dengan cerita manis dari para pemain saham yang sudah berhasil, yang mampu mengantongi untung yang besar. Nah, misalkan di Indonesia ya siapa ya, Lo Keng Hong ya, dia dalam waktu 1 tahun bisa mendapatkan cuan miliaran ya. Itu dari satu saham yang dia beli, belum dari saham-saham yang lain gitu ya. Misalkan dia punya 20 saham, ya berarti misalkan setiap satu saham dia beli dengan harga 200 miliar, dalam 1 bulan dia jual dengan harga yang sudah sangat fantastis, karena analisa dari Lo Keng Hong ini sangat luar biasa. Jadi dia bisa jadi dalam waktu 1 tahun itu untung lebih dari 100 miliar itu per saham. Tapi ada juga saham yang masih dipertahankan karena memang untungnya belum besar, cuannya belum besar gitu ya. Oke, jadi kita tidak boleh tergiur dengan cerita manis dari mereka begitu ya, karena terkadang kita tidak mempelajari perjuangan mereka sebelum mereka sukses. Bisa jadi mereka mengalami kerugian yang besar, tetapi itu tidak diceritakan kan begitu ya. Di YouTube teman-teman bisa melihat banyak orang yang menceritakan tentang cuan besar, cuan besar, cuan besar, tetapi sedikit sekali yang membahas tentang perjalanannya atau perjuangannya sebelum mereka cuan begitu ya. Jadi jangan hanya tergiur dengan apa istilahnya,
cerita manisnya saja, tetapi pelajari juga bagaimana sih perjuangannya, kan begitu. Artinya apa? Artinya kita harus mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Oke. Belajarlah dari semua orang, khususnya dari para pakar. Di sini pakar-pakar saham ya, karena kita kan membahas tentang investasi saham. Banyak orang bercerita tentang keberhasilannya dalam berinvestasi saham, tetapi terkadang tidak menceritakan tentang risiko kerugian yang mereka alami sebelumnya. Ya, artinya apa? Artinya kita di sini harus jeli dalam menggali ilmu dari para pakar saham. Belajarlah dari banyak sumber yang mempunyai kredibilitas di bidangnya. Nah, di sini banyak sekali ya YouTube itu, tonton saja dulu ya, tonton saja dulu bagaimana isinya. Ambil ilmunya dulu, saring, bandingkan dari yang satu dengan yang lain. Setelah itu, teman-teman buat satu kesimpulan yang matang tentang saham tersebut. Kemudian nanti ilmu yang teman-teman ambil itu jadikan pegangan atau dasar untuk melangkah secara nyata dalam berinvestasi saham. Kemudian lagi, ini sebelum kita nanti mempelajari tentang apa itu saham, nabung saham dan lain sebagainya, saya berpesan ini, jadi ketika nanti teman-teman berinvestasi saham jangan hanya ikut-ikutan gitu ya. Jadi pada intinya sebelum Anda memulai berinvestasi saham, minimal Anda harus mempelajari ilmu investasi saham dengan benar, meskipun hanya sebatas pengetahuan dasar ya. Jadi teman-teman minimal tahu dulu apa itu saham, bagaimana cara membeli saham, di mana membeli saham, begitu ya. Nanti kita mempelajari juga tentang diversifikasi saham, minimal itu dulu nanti ya. Jadi kenapa harus mempelajari itu dulu ya? Karena dengan menguasai ilmunya, Anda nantinya akan bisa berinvestasi dengan tenang. Loh, kenapa kok tenang? Banyak sekali orang yang berinvestasi khususnya di bidang saham, tetapi mereka tidak tenang ya. Kenapa? Karena mereka hanya ikut-ikutan. Mereka beli saham ikut-ikutan. Ketika saham yang mereka beli menurun, psikologi mereka terganggu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana sih dasar kita membeli saham itu, bagaimana fundamental dari perusahaan yang kita beli sahamnya, bagaimana keuntungan dia dari tahun ke tahun, bagaimana hutang usaha dia, kemudian aset lancarnya. Kita harus mempelajarinya begitu ya. Dia dalam waktu 1 tahun itu mempunyai hutang jangka pendeknya misalkan sekian triliun. Di tahun yang sama dia mempunyai aset lancar berapa triliun. Nah, kita harus membandingkannya. Nah, kemudian apa yang dimiliki oleh perusahaan itu, kita nanti harus mempelajarinya itu ya. Jadi itu nanti dipelajari lebih mendalam lagi, tetapi minimal Anda harus mengetahui dasarnya dulu gitu ya. Kalau orang yang sudah tahu dasar berinvestasi saham, mereka tenang-tenang saja karena sudah memperhitungkan semuanya. Saya beli misalkan saham BRI di harga 4.500, ketika nanti harganya turun atau terjun payung di harga 3.500, turun Rp1.000, benar ya. Tetapi kalau kita membelinya berapa dulu, misalkan kita membelinya 100 lot, atau mungkin kita membeli 100 juta, ketika turun Rp1.000, itu nanti kalau udah hitungan 100 juta per lembar turun Rp1.000, ya tinggal dikalikan berapa lembar, bisa jadi nanti kita harga sahamnya turun sampai belasan juta. Ketika kita hanya beli saham ikut-ikutan, pusing, wah nanti saya rugi, saya begini, saya begitu, akhirnya dijual di harga yang rugi. Nah, disitulah nanti kerugian pemula yang tidak tahu ilmunya. Maka di sini saya akan membahas pemula harus tahu sebelum investasi saham. Oke ya. Akan kita mulai dulu dari pengertian saham. Oke ya. Kita belajar memang perlu waktu. Kita harus menyisihkan waktu ya. Jadi misalkan teman-teman menonton YouTube untuk mempelajari tentang saham, ini pun ya teman-teman harus sabar ya. Jadi
mempelajari benar-benar, dipelajari dengan betul. Jangan cuman sekilas, oh saham itu, ini begini, ini begitu. Nah, jadi harus tahu dulu dasarnya dulu. Nah, ini sih menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman boleh melakukannya, boleh juga tidak gitu ya. Oke, kita pelajari dulu dari pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Oke, contoh ya. Contohnya saya membeli saham BRI. Kode saham BRI itu nanti kalau di Bursa Efek Indonesia itu nanti BBRI gitu ya. Berarti saham yang saya beli tersebut sebagai bukti kepemilikan saya atas saham Bank BRI. Tetapi di sini perlu diingat, yang punya saham tersebut tidak cuma kita gitu ya. Yang perlu diingat bahwa kepemilikan kita akan perusahaan yang kita beli sahamnya tadi itu disesuaikan dengan proporsi saham yang kita miliki. Kalau kita cuma belinya 1 lot atau 100 lembar ya kepemilikan kita sebatas itu. Oh, kita memiliki saham itu sebatas harga 1 lot itu. Artinya apa? Artinya nanti kita mendapat keuntungannya, mendapat dividennya ya sebesar itu. Jangan langsung kita, wah saya yang punya BRI. Tidak seperti itu begitu ya teman-teman ya. Oke. Contoh, saya membeli saham BRI tadi dalam jumlah 1 lot 100 lembar. Kepemilikan saya ya hanya sebatas 100 lembar saham yang saya beli itu. Sampai sini paham ya? Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu yang sudah kita beli sahamnya, tetapi dengan proporsi yang tertentu. Bukan berarti kita memiliki perusahaan tersebut, kecuali teman-teman punya membeli sahamnya semua. Nah, itu bisa jadi teman-teman ya itu perusahaan itu punya pribadi gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ya, karena kepemilikan itu tidak dijual sepenuhnya gitu ya. Jadi saham yang dijual di Bursa Efek Indonesia itu tidak dijual sepenuhnya, kan ada juga mereka yang berinvestasi itu ke perusahaan langsung, dan yang dijual di Bursa Efek kan biasanya hanya sekian persennya saja begitu ya. Oke, kita lanjut ke pengertian nabung saham. Oke, teman-teman yang pemula ya, teman-teman yang pemula di sini harus tahu ya tentang nabung saham. Nabung saham itu adalah investasi saham yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan dalam rentang waktu yang lama. Kalau kita berbicara tentang saham, tentunya ini waktunya tidak hanya dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun begitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau berinvestasi saham, ini sebelumnya teman-teman ini harus istilahnya harus menentukan targetnya begitu. Jadi kalau kita mau berinvestasi saham, teman-teman belum punya targetnya, jangan dulu. Maksudnya targetnya bagaimana sih? Maksudnya itu begini, saya mau beli rumah dalam waktu 10 tahun lagi. Dari sekarang saya mau berinvestasi atau nabung. Tapi saya pengennya nabung tidak nabung biasa. Saya pengennya nabung berupa saham yang harganya setiap tahun itu akan naik terus, sehingga tidak terkena inflasi di beberapa tahun kemudian. Uang saya yang sekarang ini 100 juta, tahun depan saya belikan barang tentunya sudah menyusut. 100 juta sekarang saya dapat tanah, misalkan seperti itu. Tahun depan belum tentu saya dapat tanah. Misalkan gini, 100 juta saya sekarang dapat tanah 10 kali 10. Tahun depan kita membeli dengan uang 100 juta itu, kita membeli tanah itu sudah tidak bisa lagi kemungkinan. Karena apa? Karena sudah inflasi ya. Sudah ada inflasi yang menurunkan nilai mata uang kita begitu. Jadi saya pengennya nabung saham sehingga nilainya naik. Seiring dengan adanya inflasi, uang saya juga akan naik di situ ya. Karena harga saham setiap tahunnya naik. Nah,
begitu. Jadi selain dapat dividen juga nanti harga saham kita nanti naik juga. Jadi ketika kita pas memerlukannya dalam waktu 10 tahun, uang kita di investasi saham itu sudah sesuai dengan apa yang kita targetkan. Oh, dalam waktu 10 tahun ternyata uang saya yang saya investasi 100 juta pada awalnya, ternyata dalam waktu 10 tahun saya sudah jadi uang 2 miliar. Saya bisa beli tanah, beli rumah. Nah, itu harus seperti itu. Jadi sudah punya targetnya, sehingga yang paling pas di sini bagi teman-teman pemula adalah investasi saham dalam istilah nabung saham. Investasi saham setiap bulan rutin. Ya. Jadi konsep nabung saham di sini adalah teman-teman mengalokasikan dana setiap bulan dalam jumlah yang sama untuk membeli saham tertentu dalam waktu yang sama. Tentunya saham yang Anda beli adalah saham yang sudah Anda pelajari dengan baik, khususnya fundamental perusahaan tersebut. Anda membeli saham misalkan BRI dan Sido Muncul. BRI di harga misalkan 400.000 per lot. Sido Muncul harganya misalkan 80.000 per lot. Jadi kalau di total 480.000. Nah, anggap saja karena ada fee pembelian, nanti anggap saja 500.000. Berarti teman-teman setiap bulan mengalokasikan dana 500.000 untuk membeli saham tersebut, BRI dan Sido Muncul tersebut setiap bulannya. Jadi itulah yang disebut istilah nabung saham. Ketika harganya naik, harganya turun, ya kita beli saham itu. Namanya nabung saham seperti itu. Jadi kita sudah benar-benar yakin dengan perusahaan tersebut, kita beli sahamnya, kita nabung sahamnya setiap bulan begitu. Itu yang disebut istilah nabung saham. Bagi pemula yang mau berinvestasi saham, ya yang paling cocok ya seperti ini, nabung saham, atau istilahnya investing gitu ya. Kalau mereka yang sudah ahli kan mereka sering melakukan, yang sering kita dengar adalah trading ya. Orang yang trading ini mereka harus mempunyai cukup ilmu. Kemudian juga harus mempunyai diversifikasi portofolio saham yang cukup baik untuk mengurangi risiko kerugian. Mereka sudah mempunyai ilmunya dan mereka mempunyai diversifikasi saham yang bagus. Misalkan mereka sudah membeli 10 saham di berbagai sektor yang berbeda, sehingga risikonya kecil untuk mengalami kerugian ketika mereka menjual salah satu saham dalam waktu singkat. Misalkan dia membeli saham BRI ketika harga di 4.000 dalam jumlah sekian lot, ketika harganya naik Rp500 karena sudah dianggap mempunyai keuntungan sekian juta atau beberapa puluh juta, akhirnya mereka jual. Nah, itu trading ya. Itu untuk mereka yang sudah ahli atau mempunyai cukup ilmu. Investasi saham untuk jangka waktu yang lama ini yang disebut nabung saham tadi ya. Jadi ini lebih aman ya, karena nanti istilahnya lebih stabil begitu ya. Jadi kita nabung 500.000 kita belikan saham begitu ya. Sambil mempelajari ilmunya, yang ilmu saham lebih mendetail lagi gitu ya. Sistem pembelian saham. Oke ya, kita akan membahas tentang sistem pembelian saham, atau kita membahas tentang modal beli saham. Oke. Sistem pembelian saham ada aturannya ya. Jadi kita membelinya itu dalam istilahnya satu lot ya, dimana satu lot ini berisi 100 lembar. Jadi modal membeli saham itu tergantung harga per lembar saham dari perusahaan yang mau kita beli. Misalkan kita mau membeli saham Bull, oke ya, di sini saya ambil contoh Bull. Bull ini adalah sebuah perusahaan ya yang bergerak di bidang pengangkutan minyak bumi gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa mencari informasinya begitu ya. Misalkan harga per lembarnya Rp280. Kemudian maka minimal modal kita untuk membeli saham tersebut ya Rp280 dikalikan 100 lembar, karena memang membelinya harus paketan satu lot atau 100 lembar. Artinya modal kita 28
ya. Saldo di rekening dana nasabah kita harus lebih dari angka tersebut karena nanti akan dikenakan fee pembelian. Tetapi fee pembelian itu tidak besar kok, hanya sekitar 0,15 sampai 0,25% saja, tergantung perusahaan sekuritas yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau dirupiahkan itu nanti misalkan kita belinya 28.000, ya tidak akan sampai 1.000 rupiah, bahkan tidak sampai 100 rupiah begitu ya. Nah, itu tidak terlalu besar masalah fee, tidak perlu terlalu diperhitungkan gitu ya, kecuali bagi mereka yang membelinya sudah dalam hitungan miliar. Nah, itu beda lagi. Oke, kita lanjutkan ke di mana beli saham. Oke ya, ini yang menjadi awal langkah kita untuk memulai berinvestasi saham. Kita harus tahu dulu di mana beli saham. Kita membeli saham di perusahaan sekuritas yang sudah mendapatkan izin resmi dari Bursa Efek Indonesia, atau sering mereka sebut di YouTube itu ya BEI ya, Bursa Efek Indonesia, dan tentunya juga sudah mendapatkan izin dari OJK ya. Berikut ini ada contoh-contoh perusahaan sekuritas untuk Anda. 1. Mandiri Sekuritas, ada Indo Primer, ada Mirai Aset, ada BNI Sekuritas, dan masih banyak lainnya ya. Masih ada Panin Sekuritas, masih ada Sinarmas, BCA Sekuritas, dan lain-lain ya. Jadi sebelum membahas di sini tadi kita sedikit tambahkan di perusahaan sekuritas ya. Nanti teman-teman bisa mencari di YouTube ya 10 perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia ya. Nanti bisa teman-teman pelajari di situ tentang perusahaan sekuritas. Setiap perusahaan sekuritas nanti akan mempunyai aplikasi masing-masing. Contohnya di sini Mandiri Sekuritas ya. Mandiri Sekuritas itu nanti mempunyai aplikasi yang digunakan untuk membeli saham, namanya MOS, Mandiri Online Securities Trading, atau misalkan IPOT. Indo Primer ini mempunyai aplikasi yang istilahnya disingkat IPOT ya, Indo Primer Online Teknologi. Atau BNI Sekuritas juga mempunyai aplikasi ya, namanya Beyond. Nah, itu beberapa contoh ya, sekuritas dan aplikasinya. Kemudian Anda bisa membeli sahamnya nanti lewat aplikasi yang diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut setelah selesai registrasi tentunya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke cara membuka rekening saham. Mudah. Cara membuka rekening saham ini mudah. Anda bisa datang langsung ke kantor perusahaan sekuritas di sekitar Anda. Kalau misalkan di wilayah Anda tidak ada kantor sekuritas, ya Anda sekarang bisa mendaftar secara online ya. Misalkan Anda download aplikasi perusahaan sekuritas di HP Anda, contohnya IPOT, Beyond, atau MOS itu tadi. Lalu Anda buka dan ikuti arahan di aplikasi tersebut. Anda akan dipandu sampai selesai. Dijamin sangat mudah dan nyaman. Saya bisa bercerita seperti ini karena saya juga mendaftarnya lewat online, dan saya kebetulan berada di satu wilayah yang akses internetnya pun susah, tetapi saya bisa. Apalagi kalau teman-teman berada di kota, itu tentu lebih nyaman lagi ya. Syarat membuka rekening saham ini mudah kok. Anda teman-teman tinggal menyiapkan KTP ya, NPWP, dan buku tabungan ya, karena buku tabungannya nanti diperlukan untuk mengisi nomor rekening. KTP nanti teman-teman diminta foto KTP itu, kemudian nanti juga harus mengupload foto selfie teman-teman dengan KTP ya. Mudah sekali. Kalau teman-teman sudah mencoba nanti akan mudah untuk melakukannya, mudah untuk melakukan registrasinya ya. Setelah selesai nanti membuat mengisi aplikasi yang disediakan secara online tadi, teman-teman tinggal mentransfer sejumlah dana ke rekening teman-teman begitu ya. Oke,
Oke, sebelum kita membahas tentang diversifikasi saham ya, kita akan kita akan sedikit membahas nanti ya tentang cara memilih saham gitu ya. Ketika teman-teman nanti sudah memiliki aplikasi ini, tentunya teman-teman nanti akan tahu beberapa saham di aplikasi tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman mau memilih saham, saya sarankan untuk memilih sektor ya, sektor industri yang aman untuk Anda bisa nabung saham dalam waktu yang lama. Contoh misalkan Anda yakin misalkan Indomie ya, salah satu produk yang ada di sekitar kita adalah Indomie ya. Misalkan teman-teman yakin Indomie ini dalam waktu 10 tahun lagi masih bisa teman-teman jumpai, masih bisa teman-teman dapatkan. Artinya perusahaan tersebut bagus. Karena apa? Karena 10 tahun lagi masih eksis. Tentu Anda bisa membeli saham tersebut ya. Ini hanya contoh, ya. Kemudian pilih saham perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar besar, modalnya besar. Jadi nanti teman-teman search di YouTube ya, perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang terbesar, nanti muncul ya. Nanti di situ yang akan muncul yang paling besar tentunya adalah BCA ya. BCA itu adalah sebuah perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar yang terbesar untuk saat ini ya. Kemudian disusul BRI, ada Telkom, Mandiri dan lain-lain ya. Nanti kalau ada Gojek, ada Tokopedia, mereka sudah masuk ke Bursa Efek Indonesia ya, udah go public, itu nanti mungkin mereka akan menyusul di perusahaan-perusahaan besar tersebut ya, Shopee dan sebagainya. Kalau Shopee sudah ada ya, nanti teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian dalam memilih saham yang ketiga, saran saya ini pilih saham perusahaan yang mempunyai fundamental yang bagus. Silahkan belajar tentang fundamental perusahaan yang akan Anda beli sahamnya ya. Ikuti tutorial-tutorial tentang belajar fundamental perusahaan di YouTube, ada banyak. Ambil beberapa contoh videonya, pelajari benar-benar tentang fundamentalnya agar Anda nanti tidak bingung ya, tidak bingung atau tidak khawatir setelah membeli saham. Asal beli kemudian nanti harganya turun, pasti bingung. Maka pelajari dulu fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus, perusahaan itu artinya mempunyai kualitas yang bagus, kinerjanya bagus, kemudian secara hutang piutang bagus. Nah, nanti teman-teman santai. Perusahaan yang kubeli itu bagus kok, sekarang turun tidak masalah. 1 tahun lagi meningkat, apalagi 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, harganya sudah berlipat-lipat. Nah, begitu ya. Oke, kita ke pembahasan terakhir tentang diversifikasi saham. Oke. Ini saya langsung memakai analogi biar tidak susah. Misalkan Anda punya uang 50 juta. Anda mau beli saham pada hari itu. Hari ini Anda punya uang 50 juta, Anda mau beli saham hari ini juga. Jangan belikan 50 juta tersebut di satu perusahaan saja, tetapi belikan di beberapa perusahaan yang bergerak di sektor bisnis yang berbeda. Nah, inilah yang disebut diversifikasi saham. Di Bursa Efek Indonesia ini ada 10 sektor saham yang berbeda. Dari 10 sektor nanti masih dibagi dalam sub-sub sektor yang berbeda-beda lagi. Ya, teman-teman di sini harus mempelajarinya. Gitu ya. Jadi kenapa perlu diversifikasi saham? Ya, hal ini sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian. Pada saat ini ada saham di portofolio yang kinerjanya sedang buruk, bisa ditutup. Saham lain yang kinerjanya sedang bagus. Jangan sampai salah memahami diversifikasi saham tersebut. Kalau Anda membeli misalkan 5 saham di sektor yang sama, misalkan beli saham BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan Sinarmas, itu namanya bukan diversifikasi saham. Kenapa? Karena itu di sektor yang sama. Itu sama-sama di sektor keuangan ya, khususnya di subsektor perbankan. Kalau teman-teman membeli
di sektor yang sama atau di subsektor yang sama, ketika salah satu nanti mengalami kerugian, semuanya nanti bisa rugi karena di sektor yang sama. Ada beberapa faktor yang melemahkan subsektor tertentu ya, yang mempengaruhi tentang menurunnya harga saham di beberapa di beberapa istilahnya perusahaan tersebut. Misalkan kenaikan suku bunga. Ketika di Bank Indonesia menentukan ada kenaikan suku bunga, berarti kan semua bank mengalami kenaikan nih. Otomatis kalau setiap kenaikan di sini, otomatis nanti harga sahamnya menurun. BCA yang biasanya di harga 32.000 bisa jadi nanti menurun di angka 30.000. 2.000 per lembar menurun. Ketika Anda memiliki 1.000 lembar, berarti sudah mengalami kerugian 2 juta. Tentunya ketika BCA harganya menurun, nanti BNI juga menurun, BRI menurun, Mandiri dan Sinarmas yang bergerak di bidang yang sama, tentunya harga sahamnya menurun semua. Ketika teman-teman membeli 5 saham perbankan semua, ketika satu menurun, semua menurun semua. Wah, itu nanti bisa jadi teman-teman tidak bisa tidur karena bisa dikatakan sahamnya merah semua, turun semua, atau terjun payung. Nah, begitu ya. Itu sangat berisiko. Makanya di sini ditekankan adanya diversifikasi saham. Membeli saham satu di sektor finance atau keuangan, khususnya di subsektor perbankan, beli misalkan satu BCA, beli lagi satu di sektor consumer good, itu misalkan beli Indomie, saham Indomie tadi ICBP, beli di situ. Itu kan sektornya berbeda. Ketika nanti di perbankan minus, di sektor yang lain, di sektor ICBP tadi beli saham Indomie tadi mungkin harganya naik. Itu nanti bisa untuk menutup kerugian yang di BCA tadi yang teman-teman beli. Misalkan kemudian teman-teman beli di pertambangan, beli di misalkan PTBA atau di Bukit Asam, ini bergerak di bidang batubara. Di situ harganya sedang naik seiring dengan harga batubara yang naik. Di situ teman-teman cuan, untung ya, bisa menutup kerugian yang lain. Kemudian beli lagi di sektor yang lain. Oke, sebentar teman-teman. Oke, di sektor apa misalkan industri dasar ya. Industri dasar kan ada banyak sektor, salah satunya ada di pakan ternak misalkan gitu ya. Misalkan di situ ada Cepin, ada Java, ada Main atau Malindo, Fred Mill itu ya. Jadi di situ teman-teman cuan, untung di situ. Jadi itu bisa untuk mengurangi resiko kerugian. Oke ya. Nah, itu tentang diversifikasi saham. Jadi nanti misalkan masih bingung bisa bertanya di kolom komentar begitu ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Segera pahami ilmunya agar Anda bisa segera mulai berinvestasi saham untuk mewujudkan impian jangka panjang Anda ya. Investasi saham ini untuk mewujudkan impian jangka panjang. Kalau jangka pendek silahkan teman-teman berinvestasi di pasar uang. Kalau jangka menengah misalkan dalam jangka waktu 2 tahun sampai 5 tahun silahkan berinvestasi di obligasi. Kalau teman-teman mempunyai impian jangka panjang, silahkan berinvestasi di pasar saham. Oke, sampai di sini dulu. Pada kesempatan berikutnya, Pak Guru mau membagikan konten tentang nabung saham dengan modal 100.000, 150.000, 200.000 nanti akan saya buatkan konten seperti itu ya. Jadi saya ini mempunyai uang sisa nganggur 100 bulan 100.000, nanti bisa kok digunakan untuk nabung saham. Nanti saya berikan contoh saham yang bisa dibeli dengan uang 100.000 per bulan, bisa nabung saham terus begitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum.